Shalom GPGPIB dimanapun rekan-rekan berada. Kembali kita berjumpa di program SBP on the Weekend edisi Sabtu 17 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri bagi Sobat GPGPIB. Saya Leonardo Pardosi yang saat ini sedang menjalankan masa vikaris tahun kedua di GPIB Jemaat Immanuel Batam. Mari kita akan memasuki firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita buka bacaan kita dari Mazmur 147 ayat yang ke-8. Mazmur 147 ayat yang ke-8. Ketika firman itu sudah terbuka, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, ada firman yang telah terbuka. Maka biarlah kami juga membukakan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dimampukan agar kami menjadi firman yang terbuka dan menghidupkan dalam setiap hidup kami. Kiranya jauhkan dari suara kebisingan yang mengganggu hati dan pikiran kami, sebab kami siap menghidupkan firman yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Sobat GPIB dimanapun kita berada, Mazmur 147 ayat yang ke-8, saya menggunakan Alkitab terjemahan edisi yang terbaru. Demikian bacaan kita. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Demikian bacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Sobat GPGPIB dimanapun kita berada, ketika engkau dicintai oleh pasanganmu, dicintai oleh keluargamu, dikasihi oleh sahabat rekan sekerjamu, tentu ini akan memberikan kebahagiaan. Siapa di antara kita yang tidak bahagia ketika pasangan kita sedang memperhatikan kita? Siapa di antara kita yang tidak bahagia ketika keluarganya sangat memberikan perhatian kasih yang penuh terhadap dirinya? Dan siapa di antara kita yang tidak bahagia ketika sahabat kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita merangkul kita? Saya yakin kita akan merasakan sebuah kebahagiaan itu. Berbicara tentang kebahagiaan, sadarkah kita bahwa apa yang kita terima itu merupakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita? Kenapa? Sebab kita juga dicintai oleh Allah. Dalam cinta Allah, kita adalah ciptaan yang berharga. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebagai bukti bahwa semua karya Allah selalu didasarkan cinta kasih-Nya kepada kita. Ia rela menderita, Ia rela sengsara, bahkan Ia rela mati karena kita. Itulah bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Sebab cinta kasih Allah adalah bagian dari jati diri, bukan salah satu karakter dari Allah itu sendiri. Meskipun manusia kerap kali menghancurkan gambar Allah, meragukan keberadaannya, mempertanyakan kuasanya, akan tetapi Ia tetap menyatakan cinta kasih-Nya bagi kita. Meskipun kita tidak menyadari ataupun menyadari, menghitung ataupun tidak menghitung, membalas kasih-Nya ataupun tidak, Ia tetap
menyatakan kasihnya karena kasih cinta Allah adalah hakikat dari dirinya. Cinta bukanlah kata benda. Dan cinta bukan sekedar sebuah perasaan. Dan cinta bukan sekedar datang pergi lalu hilang. Tapi cinta adalah kata kerja yang memberikan, membagi, meneruskan, serta mengekspresikan cinta kasih yang ada dalam dirinya keluar bagi orang lain. Dan cinta inilah yang membuat kita akan bahagia. Dalam pemazmur menuliskan bagaimana dia mengungkapkan rasa sukacita, mengungkapkan rasa bahagia, mengungkapkan rasa syukur, mengungkapkan rasa puji-pujian karena ia merasakan rajutan cinta kasih Allah bagi mereka. Bukan hanya terhadap penulis, tetapi seluruh bangsa Israel. Pemazmur sedang menggambarkan bahwa rajutan cinta kasih Allah bagaikan luka yang dibalut sehingga memberikan pemulihan dan penyembuhan. Cinta yang memberikan harapan karena sang pengharapan memberikan harapan menjadi nyata. Kita mengetahui bagaimana kondisi Israel sebelumnya. Karena dosa yang mengakibatkan mereka menerima hukuman dari Allah. Bangsa Israel mengalami kehancuran, tembok Yerusalem runtuh, bait Allah hancur. Akan tetapi di balik sebuah kepahitan yang mereka alami, janji Tuhan yang penuh indah untuk bangsa Israel. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita perhatikan ada bukti cinta kasih Allah yang Allah berikan kepada mereka. Buktinya apa? Tuhan kembali membangun Yerusalem, mengumpulkan orang-orang Israel dan menjadi bangsa yang besar, lalu memulihkan mentalitas bangsa Israel, sehingga bahkan bangsa Israel mendapatkan kehidupan yang penuh berkat dan belas kasihan dari Tuhan. Bukankah ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan terhadap bangsa Israel? Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita mampu merespon cinta kasih Tuhan bagi kita. Kalau kita melihat bacaan seterusnya di ayat yang ke-11, Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika cinta Allah itu menyembuhkan, memulihkan, memberikan kehidupan, memberikan berkat, maka ada satu syarat yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel termasuk kita. Yaitu, sudahkah kita takut akan Tuhan? Sudahkah kita menaruh harapan kepada Tuhan? Ketika kita takut akan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bacaan kita ayat 8, kita lihat Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi menyalurkan berkat dan kasih kepada bangsa Israel. Dan semuanya itu didapatkan ketika kita menghidupkan syarat di ayat yang ke-11. Takut akan Tuhan, menaruh harapan besar kepadanya. Sobat GPIB dimanapun kita berada, coba kita kembali cek diri kita sendiri. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Dan sudahkah kita menaruh segala harapan ke dalam tangan pengasih Tuhan? Atau jangan-jangan di antara kita tidak takut dengan Tuhan? Atau kita berpaling dari Tuhan, atau kita tidak menaruh segala harapan kita dengan Tuhan. Bacaan kita sangat menekankan. Ketika engkau ingin dipulihkan, disembuhkan, ketika engkau ingin mendapatkan berkat dan kelimpahan kasih Tuhan, maka syarat yang perlu dilakukan adalah sudahkah kita takut akan Tuhan dan menaruh harapan besar kepadanya. Ternyata Sobat GPIB,
Tuhan tidak hanya memulihkan hati yang terluka, memberikan berkat dan belas kasihan kepada bangsa Israel. Tetapi kalau kita cek lagi ayat seterusnya, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati kita. Sobat GBIB dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau alami saat ini, pergumulan yang sedang menyapa engkau, masalah yang tak kunjung selesai, tantangan yang semakin menekan, hidup terasa lelah, beban yang sedang terpikul, doa yang tak terjawab, bahkan langkah semakin berat. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tetap menyalurkan kemurahan Tuhan yang selalu hadir untuk menopang dan menguatkan kita. Yang penting, kita takut akan Tuhan dan menaruh harapan penuh terhadap Dia. Ketika kita takut akan Tuhan, menaruh harapan kepada-Nya, Tuhan tidak hanya memberikan pemulihan, Tuhan tidak hanya memberikan berkat, tetapi Tuhan juga selalu menjaga dan memberkati setiap langkah hidup kita. Percayalah, Dia sedang memperhatikan engkau. Dia tahu setiap air mata yang selalu engkau jatuhkan dalam keheningan. Ia mendengar setiap seruan doa yang terus engkau bisikkan kepada-Nya. Dan Ia tahu beban berat yang sedang kita pikul. Yakinlah bahwa cinta kasih Tuhan sedang mendekapmu dengan erat. Ketika hidupmu dengan takut akan Tuhan, menaruh harapan besar terhadap Tuhan, maka di sanalah sobat GBIB, sobat pemuda, dan kita semua akan melihat ada keindahan yang Tuhan izinkan kepadamu. Yang terluka dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dibangkitkan, yang kecewa disembuhkan. Maka jangan pernah berhenti untuk melangkah dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk takut akan Tuhan, menaruh harapan besar kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melangkah, karena Tuhan sedang bersama dengan kita. Jangan pernah berhenti untuk memiliki pengharapan, karena kita mempunyai sang sumber pengharapan. Allah Israel melakukan hal yang sama kepada kita. Dia memperhatikan bangsa Israel, tetapi Dia juga memperhatikan kita. Dia tidak hanya memulihkan, Dia tidak hanya menyembuhkan, Dia tidak hanya memberikan berkat dan belas kasihan, tetapi Dia tetap terus menjaga, menguatkan, menopang, dan memberkati setiap langkah kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat GBIB, mari kita bersatu dalam doa. Allah sang sumber dari segala sumber kehidupan kami, terima kasih untuk setiap peristiwa kehidupan yang selalu Tuhan izinkan bagi kami. Kesedihan, air mata, kegelisahan, kekhawatiran, kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, itu merupakan proses yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami. Melalui firman kami pada hari ini, kami diingatkan, ketika kami takut dengan Tuhan, menaruh harapan besar kepada Tuhan, maka akan kami dipulihkan. Hati yang terluka disembuhkan, jiwa yang sakit dipulihkan. Tuhan memberikan belas kasih dan berkat. Bahkan Tuhan akan selalu menguatkan dan menopang dalam setiap hidup kami. Maka biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan
Betapa besarnya dan betapa pentingnya kami dengan segala kerendahan hati kami untuk tunduk di hadapan-Mu dan menaruh setiap harapan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Sebab kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan kami, dalam situasi apapun yang sedang kami alami sebagai GPGPIB, baik kami sedang bergumul mencari pasangan hidup, baik kami yang sedang bergumul dalam menjalankan pekerjaan, baik kami sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, baik kami yang sedang bergumul dalam menjalankan proses pendidikan. Kami percaya Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan memampukan kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap proses hidup kami. Dan apapun yang menjadi pengharapan kami di tahun 2025, kami percaya Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi kami. Maka kiranya ya Tuhan melalui program SBP on the Weekend selalu tetap terus dilakukan. Supaya siapapun yang mendengar dan menyaksikan sungguh memberikan sentuhan dalam pemulihan mereka. Ya Tuhan, ini doa syukur dan ungkapan suka dan pengharapan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sobat GPIB dimanapun engkau berada, terima kasih sudah setia mengikuti program SBP on the Weekend. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan cinta kasih Allah dalam setiap dekapan hidup kita. Sampai berjumpa di SBP on the Weekend episode selanjutnya. Salam dari kasih dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.